Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, di dalam kehidupan kita sehari-hari, disadari ataukah tidak, kita selalu dihadapkan dengan realitas dunia yang penuh dengan ketidakpastian, yang penuh dengan misteri. Sangat mungkin untuk berubah secara tiba-tiba, baik perubahan itu bersifat positif, bersifat menyenangkan, maupun bersifat negatif, atau bersifat yang tidak mengenakan. Atau mungkin kita selalu mengalami mental block, yaitu pemikiran buruk tentang masa lalu yang pernah menimpa kita. Sehingga dari pengalaman itu memunculkan trauma berat dalam pikiran kita. Dari situ kita sulit untuk maju, tidak berani untuk melangkah lebih maju karena mental block atau trauma berat yang pernah dialami di masa lalu. Nah, dari keadaan yang penuh ketidakpastian ini, di masa depan ini bisa memunculkan overthinking, yaitu khawatir berlebihan dengan sesuatu yang belum terjadi. Dan juga memunculkan trauma berat dengan pengalaman pahit di masa lampau. Sehingga muncul perasaan putus asa, minder, dan kecewa. Maka dari dua pengalaman tersebut, yaitu antara khawatir berlebihan tentang masa depan yang belum pasti, dan juga putus asa sekaligus trauma dengan pengalaman buruk di masa lampau. Ini butuh obat, ini butuh alat penetralisir mental atau pemikiran kita yang seperti itu, teman-teman. Kita butuh obat sekaligus solusi, yaitu mengikuti prinsip stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengikuti paham stoikisme, maka pikiran seseorang yang sedang tertekan dan mengalami gangguan akan segera normal kembali. Lalu seperti apa pengertian stoikisme? Jadi perlu diketahui teman-teman bahwa stoikisme adalah salah satu aliran filsafat yang mengajarkan seseorang untuk hidup bebas dari hasrat apapun. Seseorang diajarkan untuk tidak terpengaruh oleh kebahagiaan atau kesedihan yang datang dari luar. Di samping itu, stoikisme juga mengajarkan kepada seseorang untuk tidak mengeluh dengan hal-hal yang tidak bisa dihindari. Jika terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, ya biasa saja. Tidak perlu mengeluh, tidak perlu menyesali berlebihan. Stoikisme melibatkan sejumlah teori filsafat dalam ontologi, epistemologi, dan etika. Oleh karena itu, stoikisme mengajarkan tentang kebaikan dan berfokus pada peningkatan dalam mengontrol diri demi mendapatkan kebahagiaan sejati. Ajaran stoikisme memiliki tujuan utama, yaitu menjalankan hidup dengan penuh kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan kontrol diri. Stoikisme juga membimbing manusia untuk memiliki sesuatu, baik yang bisa dikontrol atau yang tidak bisa dikontrol. Karena paham ini menekankan bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna. Dia memiliki kehormatan baik bagi diri sendiri maupun di hadapan orang lain. Dan juga manusia adalah makhluk yang bermanfaat, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Oleh karena itu, seseorang yang bisa melaksanakan ajaran stoikisme dengan benar, dia selalu dalam kedamaian, selalu dalam ketenangan, jauh dari penderitaan, dan jauh dari emosi negatif. Misalnya mudah marah, kecewa, mudah iri hati, dan nafsu-nafsu negatif yang lain. Ini jika diamalkan dengan benar. Nah, lalu seperti apa sejarah lahirnya stoikisme? Jadi perlu diketahui bahwa filsafat stoikisme lahir di Athena, yaitu di negara Yunani sekitar tahun 301 sebelum Masehi. Dan telah banyak mempengaruhi aspek kehidupan, mulai dari etika hingga manajemen stres. Sebenarnya, stoikisme banyak dipengaruhi oleh filsafat Socrates dan aliran filsafat Megarian. Stoikisme didirikan oleh seorang filosof terkenal yang bernama Zeno, berasal dari Citium.
Banyak tokoh yang menganut paham ini, misalnya Seneca, kemudian Musonius Rufus, dan Marcus Aurelius. Nah, mengapa ajaran ini disebut dengan Stoi atau Stoa? Yaitu ajaran Stoikisme disebut dengan Stoa karena para filosof dulu berdialog dan berdebat di Stoa, yaitu sebuah tempat di mana para ilmuwan, khususnya para filosof, berdebat di tempat itu. Di Stoa, mereka membahas beragam keilmuan, mulai dari teologi, astronomi, fisika, logika, hingga etika. Nah, lalu seperti apa konsep ajaran Stoikisme yang sering diajarkan secara masif di seluruh penjuru dunia? Yaitu tiada lain dan tiada bukan menitik beratkan kepada kebahagiaan. Nah, kebahagiaan di sini adalah makna bahagia yang sejati, yang dapat muncul dari hati dengan fokus pada hal-hal yang dapat dikontrol dan bersifat rasional. Jadi semua pijakannya adalah akal, pijakannya adalah pikiran, bukan wilayah rasa. Karena ajaran filsafat itu selalu berpijak pada akal atau pikiran, yaitu logika. Kebahagiaan yang dimaksud adalah sebuah kebaikan yang tiada lain dan tiada bukan, yaitu menjalani hidup sesuai dengan kodrat yang ada. Apapun kondisi seseorang ketika itu merupakan kodrat, merupakan takdir, maka harus dijalaninya dengan suka hati, dengan lapang dada. Sedangkan hidup yang sesuai dengan kodrat adalah hidup yang erat hubungannya dengan kebahagiaan. Dengan begitu, kehidupan itu menjadi indah. Apapun kondisinya, apakah dia seorang tokoh besar, seorang pembisnis, seorang ulama, seorang pekerja kasar, semuanya akan bahagia jika berpijak pada pemikiran ini. Nah, lalu bagaimana cara mengaplikasikan ajaran Stoikisme dalam kehidupan sehari-hari? Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam mempraktikkan ajaran Stoikisme di lingkungan kita, teman-teman. Di antaranya yaitu yang pertama, kita harus bisa memilih dan memilah sesuatu yang muncul dari pikiran kita. Kira-kira hal itu dalam batas kuasa kita atau di luar kemampuan kita. Dengan begitu, kita tidak membuang-buang waktu untuk hal-hal di luar kendali kita. Justru kita harus memaksimalkan tenaga, pikiran, dan waktu kita supaya berada dalam kendali kita. Artinya apa? Kita berdamai dengan keadaan. Seseorang yang sedang menjalankan tugas sebagai cleaning service misalkan, dia tidak perlu bermimpi untuk menjadi seorang manajer. Karena apa? Semua di bawah kendali seseorang tersebut. Dia tidak pernah sekolah misalkan, dan keterampilan yang dia miliki hanya itu. Maka dia harus berdamai dengan keadaan. Kemudian cara yang kedua untuk mempraktikkan ajaran Stoikisme yaitu kita harus memandang sesuatu dengan sudut pandang yang luas. Misalnya, pada saat kita menyaksikan seseorang yang sukses, kita tidak boleh hanya fokus pada sesuatu yang dia capai, melainkan kita juga melihat sesuatu yang lain. Misalnya, banyak hal yang harus dia korbankan. Dia lebih sedikit berkumpul dengan keluarganya. Ternyata orang tersebut pernah mengalami kebangkrutan hingga kembali bangkit, dan seterusnya. Dengan pandangan seperti itu, kita tidak lagi seperti memakai kacamata kuda yang hanya melihat sesuatu dari satu sudut pandang saja. Nah, dengan begitu, maka ajaran Stoikisme itu bisa meresap dalam diri kita. Kemudian cara yang ketiga untuk mempraktikkan ajaran Stoikisme yaitu kita harus sadar bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Semua ada batasnya. Baik status, kekayaan, kekuasaan, dan apapun yang melekat dalam hidup hanyalah bersifat sementara. Dengan begitu, kita terus belajar untuk selalu berbuat baik. Dan itu semua akan kembali pada diri kita masing-masing. Jika kita berbuat baik, maka manfaatnya juga akan kembali pada diri kita. Ketika kita berperilaku buruk atau berpikiran buruk, maka semua juga akan kembali pada diri kita masing-masing. Dan kita harus sadar dengan realita ini. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran,
Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini akan sirna kecuali zat Allah. Dan ini harus kita resapi, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian cara yang keempat untuk melaksanakan ajaran stoikisme yaitu kita berlatih untuk menjalani hidup yang sebenarnya kita hindari atau tidak kita sukai. Misalnya hidup dalam kesederhanaan, yang mana sederhana ini biasa dialami oleh saudara kita yang dalam kondisi bawah, yaitu dalam kondisi fakir atau miskin. Dengan begitu, pada saat seseorang berada dalam kondisi yang tidak mengenakan, sedang tidak baik-baik saja, khususnya dalam ekonomi, maka dia tidak akan kaget karena seseorang tersebut sadar bahwa roda kehidupan selalu berputar, terkadang di atas, terkadang di bawah. Semuanya hanya siklus yang selalu berputar. Terkadang ada dalam kondisi yang mengenakan, terkadang dalam kondisi yang tidak mengenakan. Nah, jika berlatih dalam kondisi seperti itu, maka dia akan menjadi semakin bijak, teman-teman. Kemudian cara yang kelima untuk mempraktikkan ajaran stoikisme yaitu belajar mencintai takdir, apapun bentuknya. Dalam ajaran stoikisme, mencintai takdir adalah bagian dari yang terpenting. Apapun kondisi kita saat ini, harus kita nikmati. Dalam istilah Jawa, kita harus seleh atau legowo dengan keadaan yang kita hadapi pada saat ini. Walaupun sekilas terkesan menyakitkan, menantang, dan berat, ini harus kita hadapi dengan sukacita, dengan lapang dada. Kita harus menikmati kondisi tersebut, sehingga kita tidak pernah merasa yang paling sial di dunia ini. Kita hidup baik-baik saja, tidak ada masalah. Mengapa? Karena kita mencintai takdir kita. Nah, melihat dari ajaran stoikisme yang selalu mengajarkan kepada kebajikan, kemudian menerima takdir, selalu berdamai dengan keadaan, kira-kira adakah kesamaan dengan ajaran Islam yang selama ini kita pelajari? Saudaraku sekalian, ajaran stoikisme yang lahir jauh sebelum Islam, bahkan ratusan tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir, ternyata memiliki hubungan erat dengan ajaran tasawuf khas Islam. Jika kita lihat, tujuan utama dari ajaran stoikisme adalah mencapai kehidupan yang bahagia. Nah, sedangkan bahagia dalam pandangan stoikisme adalah terbebas dari segala macam emosi negatif, seperti sedih, marah, cemas, cemburu, curiga, dan sebagainya. Adapun dalam pandangan Islam, tujuan seseorang beribadah hanyalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan bisa menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati. Nah, kebahagiaan kaum spiritual adalah ketika dia tidak lagi terikat dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Karena kemelekatan duniawi akan menyebabkan seseorang terlena dalam segala hal. Dan ketika seseorang terlena, maka bisa lupa dengan Sang Pencipta. Dengan begitu, seseorang bisa dihinggapi oleh sifat-sifat tercela atau sifat-sifat negatif. Misalnya, terlalu cinta dengan harta benda menjadikan seseorang rakus. Dia lupa dengan Sang Pemberi rezeki. Pada akhirnya, ketika seseorang mengalami kemunduran dalam ekonomi, yaitu kurangnya rezeki misalnya, dia sangat terpukul, dia sangat tidak terima, dia menjadi cemas, sedih, takut, marah, dan menyalahkan keadaan. Bahkan yang terparah, dia menyalahkan Tuhan Yang Maha Esa. Di sini, ajaran stoikisme dan Islam sangat berkaitan erat. Jika kita tarik benang merahnya, walaupun tujuan utama dari keduanya, yaitu ajaran stoikisme dan ajaran tasawuf Islam, memiliki perbedaan, namun pada dasarnya keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama tidak menganggap hal-hal yang bersifat duniawi sebagai sumber kebahagiaan utama. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan adalah terbebas dari emosi negatif. Sedangkan Islam mengajarkan bahwa dengan menghilangkan emosi negatif, seseorang semakin dekat dengan Allah.
Dan ketika semakin dekat dengan Allah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Tujuan lain dari stoikisme adalah hidup mengasah kebajikan yang terbagi menjadi 4 macam, yaitu kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan menahan diri. Nah, dalam konsep Islam, semua itu terangkum dalam ridho dan ikhlas. Nah, stoikisme sangat menekankan pada penggunaan akal, karena kelebihan akal yang menjadi pembeda antara manusia dengan hewan. Sedangkan dalam Islam sendiri, akal memiliki kedudukan, memiliki posisi yang sangat tinggi. Karena dengan akal, manusia bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Karena dengan akal lah manusia bisa berbuat baik dan bisa membangun peradaban yang lebih maju. Nah, melihat fakta kesamaan antara paham stoikisme dan Islam seperti itu, kira-kira seperti apa hukumnya kita mengamalkan stoikisme bagi umat Islam? Melihat inti ajaran stoikisme sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Karena walaupun memiliki istilah berbeda, namun sebetulnya esensinya sama. Intinya itu sama, teman-teman. Perlu diketahui bahwa dalam Islam ada istilah qadha dan qadar yang merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku bagi seluruh makhluknya. Sedangkan dalam stoikisme ada konsep amor fati yang berarti mencintai takdir. Kemudian dalam Islam ada ajaran untuk bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan dan harus bersabar ketika mengalami kesengsaraan. Sedangkan dalam stoikisme ada ajaran untuk fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan, seperti misalnya tindakan dan pikiran. Nah, ajaran stoikisme sudah termuat dalam ajaran Islam, yaitu adanya rukun iman yang mengajarkan untuk percaya dan yakin terhadap qadha dan qadar. Dan ini masuk dalam rukun iman yang keenam, teman-teman. Jadi, siapapun boleh mengamalkan ajaran stoikisme, karena ajaran ini sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam, justru sangat berkaitan dengan ajaran Islam. Walaupun pijakan stoikisme murni dari pijakan akal, namun akal ini juga mendapatkan posisi terpenting di dalam ajaran Islam. Dan di dalam Islam, selain akal, perangkat yang digunakan yaitu wilayah rasa dan keyakinan. Jadi silahkan amalkan stoikisme dalam kehidupan sehari-hari, karena itu sama dengan ajaran tasawuf Islam. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.